Selamat datang di video pembelajaran administrasi pajak bersama Teacher Mira Carmila. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian pajak, pungutan selain pajak, dan fungsi pajak. Di video kali ini kita akan melanjutkan tentang jenis-jenis pajak. Nah, ini masih berhubungan dengan video kemarin, yaitu tentang konsep dasar perpajakan. Ada berapa jenis sih pajak tersebut? Nah, secara umum pajak itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu pajak berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak berdasarkan cara memungutnya, dan pajak berdasarkan sifatnya. Kita masuk kepada jenis pajak yang pertama, yaitu pajak berdasarkan lembaga pemungutnya. Berdasarkan lembaga pemungutnya ini ada 2, yaitu ada pajak pusat dan ada pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dananya itu masuk ke kas negara atau ke kas pusat. Contoh pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, kemudian pajak bumi dan bangunan, bagian perhutanan, perkebunan, dan pertambangan. Kemudian yang kedua yaitu pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dananya nanti akan masuk ke kas daerah. Untuk pajak daerah ini kita bagi menjadi 2 kelompok lagi. Pajak pemerintah daerah tingkat 1 dan ada pajak daerah untuk pemerintah tingkat 2. Pajak pemerintah daerah tingkat 1 ini yaitu berada di level provinsi, yang mana nanti dana atau orang yang memungutnya adalah berasal dari orang provinsi, dan dana yang dikumpulkan akan masuk ke kas provinsi. Contoh dari pajak provinsi ini atau pajak daerah tingkat provinsi ini adalah pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan untuk pajak pemerintah daerah tingkat 2 itu ada banyak jenis pajaknya, diantaranya ada pajak hotel, ada pajak restoran, kemudian ada pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, ada juga untuk pajak bumi dan bangunan di bidang pedesaan dan perkotaan, dan masih banyak lagi jenis pajak daerah di tingkat 2 ini. Jenis pajak yang kedua yaitu berdasarkan cara memungutnya. Nah, untuk pajak ini terdapat juga 2 jenis pajak berdasarkan cara memungutnya. Yang pertama ada pajak langsung dan yang kedua ada pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang secara langsung dibebankan atau dilimpahkan kepada wajib pajak yang bersangkutan, yang mana pajak ini tidak bisa kita bebankan ataupun tidak bisa kita limpahkan kepada pihak lain. Siapa yang dibebankan terhadap pajak tersebut, maka dialah yang harus membayar pajak yang bersangkutan. Kita contohkan di sini untuk pajak langsung itu adalah pajak penghasilan atau PPH. Pajak penghasilan ini kita tahu bahwasanya pajak yang dibayarkan karena kita memiliki penghasilan. Teacher contohkan, teacher memiliki penghasilan. Nah, yang dikenakan pajak penghasilan tentu teacher sendiri. Jadi, orang yang dikenakan pajak penghasilan adalah orang yang secara langsung menerima penghasilan. Tidak bisa kita bebankan atau tidak bisa kita limpahkan kepada pihak lain. Ketika seseorang tersebut memiliki penghasilan, maka dialah yang harus membayarkan pajak penghasilannya. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini adalah pajak yang bisa dibebankan atau bisa dilimpahkan kepada pihak atau orang lain. Nah, maksudnya apa? Kita contohkan saja di sini pajak tidak langsung itu adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Mungkin anak-anak teacher udah pernah melihat PPN ataupun sudah pernah membayar PPN ketika kalian berbelanja di mall misalnya ya, atau di supermarket. Nah, atas barang yang kalian beli itu kan dikenakan pajak. Nah, pajak yang kalian bayar itu disebut dengan PPN atau pajak pertambahan nilai. Sebenarnya yang membayar PPN itu adalah si pemilik mall atau pemilik supermarket tersebut.
karena dia yang menjual barang. Nah, atas barang yang dia serahkan kepada konsumen itu kan dia dikenakan pajak pertambahan nilai. Namun, PPN ini bisa kita limpahkan kepada si konsumen. Jadi orang yang berbelanja kepada si supermarket tersebut lah yang harus membayar PPN-nya. Jadi PPN itu memang nanti akan disetor oleh si pemilik perusahaan ke negara, tapi yang membayar pajak PPN itu adalah konsumen. Jadi PPN itu bisa kita limpahkan kepada konsumen. Nah ya, jadi pajak langsung, pajak yang harus dibayar secara langsung oleh wajib pajak yang bersangkutan, sedangkan pajak tidak langsung itu pajak yang bisa kita bebankan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya. Terbagi lagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang pengenaannya itu dengan memperhatikan keadaan si subjek pajak atau wajib pajaknya. Nah, apa maksudnya? Seorang dibebankan pajak, itu kita harus lihat dulu kondisi si wajib pajaknya atau kondisi si subjek pajaknya. Kembali lagi ke contoh tadi ya, ke pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan itu dikenakan harus dengan memperhatikan kondisi si wajib pajak. Misalnya, ketika teacher memperoleh penghasilan, berarti teacher nanti dikenakan pajak penghasilan. Ya, untuk berapa sih pajak penghasilan yang harus teacher bayarkan? Itu harus memperhatikan kondisi teachernya atau kondisi subjek pajaknya. Apa saja yang diperhatikan? Mulai dari statusnya, apa status perkawinannya, apakah dia sudah kawin atau belum kawin. Kemudian kalau sudah kawin, kemudian berapa jumlah tanggungannya. Nah, sampai itu diperhatikan. Jadi kondisi si wajib pajaknya diperhatikan untuk menghitung berapa pajak yang harus dibayarkan. Itu pajak subjektif. Kemudian ada juga yang namanya pajak objektif. Ya, jadi kebalikan dari pajak subjektif. Kalau pajak objektif itu adalah pajak yang pengenaannya itu dengan memperhatikan keadaan objek pajaknya atau bendanya. Tidak lagi memperhatikan keadaan si wajib pajak, tapi memperhatikan si objek pajaknya. Nah, contoh dari pajak objektif ini adalah pajak bumi dan bangunan. Misalnya, ketika kalian memiliki tanah atau kalian memiliki bangunan, ya, itu kan kita dikenakan pajak bumi dan bangunan. Jadi, berapa sih kita harus bayar pajak bumi dan bangunan? Yang harus diperhatikan adalah objeknya. Berapa sih luas tanah kita? Berapa sih luas bangunan kita? Nah, itu yang diperhatikan dalam pajak objektif. Tidak lagi memperhatikan keadaan si wajib pajaknya. Oke, itulah materi kita di video kali ini untuk jenis-jenis pajak. Dan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas masih tentang konsep dasar perpajakan yang lainnya. Terima kasih atas perhatian kalian dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.